Selamat datang kembali di channelku. Yuk, kita lanjutkan seri The Night Love episode 9. Saat jam makan siang, Rin meminta sekretarisnya untuk memanggil Kem ke ruangannya. Ketika Kem datang, dia melihat banyak makanan di atas meja. "Hai Kulin, kamu memesan begitu banyak makanan untukku. Semuanya terlihat sangat lezat." Rin menjawab, "Apapun yang kamu suka di sini, kamu bisa makan semuanya." Saat makan siang, Rin bertanya, "Bagaimana sesi terapi kamu berjalan?" Kem menjawab, berjalan baik. Sekarang aku mulai sedikit tidak terlalu takut." Rin pun berkata, "Oke, aku akan ikut kamu ke sesi berikutnya." Kem terkejut. "Kulin, kamu mau ikut ke sesi terapiku?" Rin menjawab, "Ya, kenapa? Aku tidak boleh ikut." Kem menjawab, "Tidak, bukan begitu. Aku hanya berpikir, kamu mulai terlalu tertarik padaku. Itu sebabnya kamu mau ikut, kan?" Rin menjawab, "Apa? Tidak, bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin lihat, uangku digunakan untuk apa. Kalau dipakai di tempat yang salah, aku akan ambil kembali semua uang itu." Kem menjawab sambil bercanda, "Ya ampun, Kulin. Kalau kamu ambil uang itu, aku harus merampok bank untuk balikin." Adegan selanjutnya menunjukkan pagi hari. Hari ini Kem bangun sangat pagi dan membuat omelet untuk Kulin. Di sisi lain, Pak Wasin datang ke meja makan. "Kem, bagaimana tanganmu?" tanyanya. "Iya, Ayah. Aku baik-baik saja. Ayah duduk saja, aku akan siapkan sarapan," jawab Kem. Tepat saat itu, Rin turun dari tangga. Iya, Ayah. Duduk saja. Menantu Ayah sedang membuatkan omelet yang sangat lucu untuk Ayah." Setelah sarapan selesai, Kem pergi ke taman dan memetik setangkai mawar untuk Kulin. Ketika Kem kembali ke ruang tengah, tidak ada siapa-siapa. Rin naik ke kamarnya setelah menonton serial TV. Saat itu Kem menghentikannya. "Apa yang kamu lakukan, Kem?" "Aku harus ke kantor." "Sudah mulai terlambat," kata Rin. "Kulin, aku membawakan mawar ini untukmu." Rin pun menerima mawar itu. "Kamu mau memberiku mawar ini sebagai permintaan maaf, ya?" "Aku harap kamu tidak bisa ngerjain PR-mu sekarang," kata Kem menggoda. "Kulin, kamu beneran mau aku ngerjain PR?" Rin menjawab, "Aha, bukan itu maksudku. Aku harus mandi." Tapi Kem langsung memeluknya dari belakang. "Kalau begitu, kenapa kita tidak mandi bareng saja?" Adegan berikutnya. Setelah mereka selesai mandi dan turun ke ruang makan, Kem kembali menghentikan Rin. Sebelum Rin bisa berkata apapun, Kem membuat Kulin duduk di meja dan mendekatinya. "Kem, kamu sedang apa?" Kem menjawab, "Dan apa PR-ku hari ini, Kulin?" Rin berkata, "Bagaimana kamu akan melakukannya? Tangan kananmu kan cedera." Lalu Kem mendorong Kulin sedikit ke arah meja dan mendekatinya. "Kulin, yang cedera itu tanganku, bukan bibirku." Sambil berkata begitu, Kem pun menciumnya. Sepertinya kamu mulai menyukai PR-ku lebih dari sebelumnya, ya. Kalau kamu suka, harusnya bilang baik-baik dong. Karena saat aku mengerjakannya, kamu juga terlihat menikmatinya." Tapi tiba-tiba, telepon Rin berbunyi. "Kem, ponselku berbunyi. Aku harus angkat." "Kulin, tidak sekarang. Sekarang sedang momen spesial antara kita." "Tapi Kem, dengar dulu. Ini mungkin telepon penting." Rin pun menyingkir dan melihat ponselnya. Ternyata telepon itu dari salah satu mantan pacarnya. Melihat bahwa Rin benar-benar berbicara lagi dengannya, Kem menjadi sangat sedih. "Jangan sedih. Aku akan segera kembali," kata Rin sambil berjalan pergi. Tapi Kem menghentikannya. "Kulin, tunggu. Kamu tidak bisa pergi begitu saja, apalagi ke dia." "Kem, jangan keras kepala, dia butuh aku." "Dan aku? Kamu tinggalkan momen spesial kita hanya karena dia?" "Berhenti, Kem. Jangan mencintaiku seperti ini. Aku harus pergi." "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kenapa kamu harus pergi? Bukankah kalian sudah putus? Dan dia yang memutuskan. Jadi masalah dia bukan urusanmu lagi." "Dia bukan urusanku?" "Kulin, kamu bahkan tidak tahu cara hidup dengan benar.
Kamu masih hidup di masa lalu. Perempuan itu sudah meninggalkanmu. Dia menyakitimu dan pergi. Dia tidak peduli denganmu. Apakah dia peduli padamu? Tidak. Hanya kamu yang masih memikirkannya, masih peduli padanya. Berhenti, Kem. Kamu tidak bisa bicara seperti itu tentang Prai. Aku tidak mau dengar ceramahmu. Aku sedang terburu-buru. Aku harus pergi. Kenapa kamu tidak mengerti? Kenapa kamu masih seperti ini setelah putus? Dia sudah mengkhianatimu, menyakitimu dan meninggalkanmu sendirian di malam hujan itu. Dia tidak pantas mendapat cintamu. Ya, aku memang tidak akan mengerti. Karena aku mencintaimu. Sepenuhnya. Tapi kamu tidak pernah melihat cintaku. Kamu selalu mengabaikanku. Aku bersamamu dari awal sampai akhir. Tapi pada akhirnya, siapa yang kamu pilih? Orang yang menyakitimu. Mungkin sampai di sini saja. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Bye.